Orang berpikir itu kan ada dua gaya. Ada yang gayanya agresif, ada yang gayanya reseptif. Sebenarnya orang timur itu lebih cocok untuk bergaya reseptif. Reseptif itu menyiapkan diri untuk menerima pengetahuan. Kalau agresif itu mengusahakan keluar dari diri untuk mengejar pengetahuan. Itu ada bedanya. Makanya timur cenderung agak mistik, sementara barat lebih rasional. Karena mengejar keluar itu agresif, dan alatnya ya pakai akal, pakai indera. Tapi kalau melihat ke dalam, itu lebih intuitif. Reseptif itu kan intuitif. Karena pengetahuan dari luar, kamu diem, biarkan pengetahuan itu masuk. Maka cara belajar versi barat, versi timur kan beda. Kalau di barat, siswa disuruh cara belajar siswa aktif. Siswanya bisa aktif beneran. Kalau di Indonesia kebalikannya. Kamu disuruh aktif bikin makalah ya, baru makalahnya besok pagi, malam ini baru inget, loh iya bikin makalah ya. Nah, mungkin gitu. Saya tertarik, mungkin perlu diteliti. Mungkin memang cara belajar untuk daerah timur termasuk Indonesia itu tidak agresif, tidak siswa aktif. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ketemu William James dari tradisi filsafat Amerika yang dikenal dengan nama pragmatisme. Jadi Amerika yang banyak kita caci maki itu sebenarnya punya filosofi hidup sendiri, punya gaya berpikir sendiri yang khas, yang itu mungkin jadi modusnya orang hidup hari ini, entah sadar apa nggak sadar. Bahkan sering-sering kita pakai, meskipun kadang-kadang kita mencaci maki Amerika, ngilok-ilok ke Amerika, tapi word view-nya sering kita pakai, yaitu cara berpikir yang namanya pragmatisme. Saya tidak tahu seperti apa teman-teman memahami pragmatisme, meskipun kata-kata ini kan sering kita pakai. Jangan pragmatis dong. Jangan kan gitu. Kalau ada temanmu sak karepe dhewe apa nyari enaknya sendiri kan, terus kita bilang jangan pragmatis dong. Apa ya seperti itu? Atau ada yang menyamakan pragmatis dengan praktis? Beda ya. Kalau practical dengan pragmatical. Kalau ya ada praktis, ada praksis, ada pragmatis. Nah, ini makanya tidak bisa serampangan. Kalau praktis itu apa ya? Biar praktis ya, ngajinya di masjid aja, bisa selonjor, bisa. Nah, itu kan praktis. Praktis itu nyari simpelnya, nyari apanya, ya ringkesnya. Itu praktis. Bawa barang banyak, sudahlah, biar praktis, taruh aja di tas yang satu. Nah, itu praktis. Kalau praksis, ini biasanya itu kalau diterjemah di bahasa Indonesia jadi praktek. Kalau praksis itu implementasi dari teori, itu praksis. Jadi saya punya teori apa, terus harus saya laksanakan. Nah, itu praksisnya berarti. Enggak cuma berteori, tapi ada implementasinya. Enggak cuma usul, tapi juga, ya kalau biasanya kan ada jargon usul ya mikul.
Yang usul ya harus yang jalan, nggak cuma omong dong. Nah, itu praksis namanya. Di praksis kajian Islam itu berarti tidak ujuk-ujuk jalan kajian Islamnya, tapi harus ada teorinya dulu, ada paradigmanya dulu. Praksis itu biasanya nyambungnya sama transformasi. Transformasi itu kan definisinya adalah dari refleksi melahirkan aksi, itu kan transformasi. Jadi melakukan transformasi itu berarti melakukan aksi, tapi sebelum aksi didahului oleh refleksi. Dari situ nanti lahir transformasi. Nah, itu praksis sebenarnya. Jadi yang tiap hari kita bilang transformasi itu harus ada refleksinya dulu, ada aspek filosofisnya. Nggak ujuk-ujuk turun ke jalan. Harus ada strateginya. Kalau ujuk-ujuk aksi nanti susah. Oke. Terus ya aksi kan, kalau saya ngomong gini kan teman-teman biasanya terus bayangannya kan demo kan itu. Ya ini tidak apa-apa. Padahal ada beda antara aksi sama demo. Kalau aksi rodanya 4, kalau demo rodanya 3. Oke. Ya. Oke. Nah, kalau pragmatis itu result oriented. Jadi pragmatis itu paradigma berpikir. Jadi pragmatis itu kalau aliran berarti aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis, secara praktek kalau di situ artinya. Jadi secara nyata maksudnya. Itu tak terjemah letterlek. Jadi orang mikir yang benar salahnya pikiran ini jangan dilihat isi pikirannya, tapi dilihat hasilnya apa. Itulah pragmatisme. Diambil dari bahasa Yunani pragma, yang berarti perbuatan. Jadi tidak penting saya ngomong apa, tidak penting isi ceramahnya apa, yang penting kamu seneng. Itu berarti pragmatis. Saya ngomong sampai capek, sampai nanti jam 10 dapat apa mas? Tidak apa-apa, yang penting seneng aja ngaji. Nah itu berarti cuma nyari senengnya, tidak ada hubungannya. Tidak apa-apa, itu berarti benar secara pragmatis. Tidak masalah. Nah, banyak kan yang kalian kayak gitu, antara isinya sama hasilnya beda. Tidak apa-apa, yang penting hasilnya kena. Itu pragmatisme. Dilihat dari result, dilihat dari risknya, implementasi dan resikonya. Itu pragmatis. Jadi yang penting Pak, saya kuliah dapat A, beres. Apakah itu caranya kamu belajar, apa caranya kamu nyontek, apa caranya kamu ke rumahnya dosen bawa salak 5 kilo, monggo. Intinya kan sementing dapat A. Nah itu cara berpikir pragmatis. Dan seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, sehingga hari ini mereka merajai peradaban. Orang Jawa terlalu banyak basa-basi, orang Indonesia yang lain terlalu banyak mikir, kesuwen. Yang penting tujuannya apa, gitu aja. Dan mereka sukses dengan itu. Pingin menjual senjata, wong mereka punya pabrik senjata besar, ya gampang. Bikin aja perang di negara mana, bikin aja kacau di negara mana, nanti kan mereka beli senjata. Nah itu cara berpikir yang pragmatis namanya. Yo kalian sering sih kayak gini, pokoknya yang penting lah hasilnya. Celananya melorot nggak ada sabuk, ya calik tari rafia. Ini dicancang nggak apa-apa. Yang penting kan nggak melorot. Kalau melorot kan, ya itu pragmatis namanya. Tidak ada roketan, akar pun jadi, itu pragmatis. Pragmatisme kalau dalam sejarah filsafat ada classical pragmatism dan ada neo pragmatism. Yang kita omongkan klasikal dulu, yang neo era posmo ke belakang nanti ada sesinya sendiri.
Yang paling tua pragmatis, orang pertama yang punya ide pragmatisme itu Charles Peirce, Charles Sanders Peirce. Yang kedua William James, dan yang paling muda adalah John Dewey. Tapi dari sisi hierarki pemikiran, siapa yang melontarkan duluan, siapa yang nambahi, dan siapa yang dianggap puncaknya yang menyempurnakan, itu urutannya adalah Charles Peirce, John Dewey yang nomor 2, dan William James yang dianggap puncaknya pragmatisme Amerika. Maka saya ambil yang terakhir, tak ambil yang William James. Itu dua-duanya fotonya William James. Satu yang masih muda, yang kedua yang sudah tua, yang sudah tobat. Makanya jenggoten. Ya, dia sangat ikut sunnah Nabi dia. Ya, punya jenggot. Jadi kalau parameternya kesalehan itu punya jenggot, bangsanya Karl Marx, William James itu orang-orang soleh. Oke, ya kan itu dahinya juga lebar karena banyak sholat mungkin. Iya, William James orang pinter, dari keluarga pinter juga, sehingga dia terbiayai. Banyak orang suka, karya-karyanya banyak. Awalnya seorang dokter, tapi kemudian tertarik dengan psikologi. Dari psikologi dia tertarik dengan studi agama-agama, dan terus dia menemukan sebuah pola, yaitu yang dikenal pragmatisme. Mungkin ada yang pernah dengar atau baca bukunya Varieties of Religious Experience. Ini salah satu kitab sucinya teman-teman dari jurusan psikologi, khususnya yang suka dengan psikologi agama. Kelemahannya James secara individu, dia mudah stres. Jadi gampang pokoknya gampang depresi deh. Padahal dia dikenal sangat ramah, banyak teman, tapi dia kalau ada masalah suka depresi. Gampang galau. Dikit-dikit galau, dikit-dikit galau. Cuma ya galaunya orang pinter beda sama galau kita. William James galau terus lahir pikiran-pikiran luar biasa. Kalau kita galau kan ya tahu, paling kamu nongkrong gitaran, paling bagus kan paling bikin postingan kan, itu aja di Facebook. Kalau William James ya galau, ya mikir, refleksi, baca buku, dan lahirlah pikiran-pikiran besar. Kalau kita kan nggak bisa kayak gitu kan, mikir juga nggak ngerti pak, baca buku nggak punya pak, nulis apa lagi pak. Jadi orang ngopo-ngopo, sudahlah pak, nyari enaknya aja kok. Sejak kemarin disuruh susah, kita pragmatis aja lah pak. Hidup itu kan nyari enak kan gitu. Kayak katanya Freud minggu lalu, jangan nyari yang susah-susah. Oke, yang sebelahnya itu yang fotonya masih muda. Nanti pragmatisme ini disempurnakan oleh Richard Rorty. Awas salah baca, bukan Richard Rorty. Ya, nanti kamu keliru, itu roti bakar apa roti pak? Enggak, Richard Rorty. Nanti dengan neopragmatismenya enggak saya sebut-sebut dulu. Nanti di era kontemporer kita akan ketemu lagi dengan neopragmatisme. Oke. Nah, makanya urutannya seperti itu. Ada evolusi pemikiran pragmatisme di Amerika. Jadi yang pertama dari Charles Peirce. Katanya Peirce, yang penting adalah pengaruh ide pada tindakan. Tidak penting idenya apa, tapi yang penting manfaatnya apa bagi masyarakat, penerapannya seperti apa. Jadi dari Charles Peirce masih muncul bibitnya bahwa nilai itu tergantung aplikasi. Punya teori ndaki-ndaki tapi tidak ada aplikasinya, nggak ada gunanya. Kamu punya teori banyak tentang perempuan, perempuan itu makhluk yang sulit, perempuan itu makhluk teori dok, nggak ada penerapannya. Pacar juga tidak punya apa-apa. Nah, itu berarti secara pragmatis tidak benar teorimu. Kalau kamu ngomong perempuan itu rumit, harusnya penerapannya juga implikasi dari teori-teorimu tentang perempuan.
Kalau hanya di Facebook bilang, wah, perempuan itu makhluk satu-satunya yang tidak bisa aku pahami. Oh, kamu nggak punya pacar, ya siapa yang kamu pahami? Lah ya kan, berarti nggak nyambung antara teori dengan penerapannya. Berarti kalau secara cara terus nggak benar itu. Cuma dikembangkan lagi oleh John Dewey. John Dewey dengan asumsi akal itu hanya alat. Yang penting bukan benar salahnya, tapi manfaatnya apa, mudorotnya apa. Kan gitu. Kalau pakai John Dewey agak lebih melangkah selangkah lagi. Loh, yo memang tidak saya terapkan, Pak, tapi tulisanku di Facebook itu kan menginspirasi banyak orang, Pak. Berarti pragmatis juga dong. Ya, versi John Dewey kamu benar. Tapi kalau versi Charles Peirce salah. Kamu tidak pernah melakukan apa-apa, pacaran Dewey, perempuan nggak punya kok ngomentari perempuan. Tapi secara John Dewey, loh, tapi itu kan ada manfaatnya. Banyak orang terinspirasi loh gara-gara tulisanku itu. Itu berarti tetap benar kan, Pak, secara pragmatis? Ya, tidak apa-apa. Tapi terus disempurnakan lagi yang ketiga oleh William James. Asumsinya William James melanjutkan John Dewey. Iya sih, ukuran benar salah itu pada akibatnya, tapi tidak ada benar salah yang baku. Tidak ada benar itu, tidak ada, tapi menjadi benar. Kamu bilang perempuan itu rumit, bagi yang nembak tidak kena-kena, kamu benar memang perempuan itu rumit. Tapi yang sudah lama punya pacar, biasa aja, tiap hari saya juga. Nggak ada yang benar mutlak. Benar itu tergantung konteksnya. Itu disempurnakan lagi oleh William James pragmatisme. Jadi ada evolusi cara berpikir pragmatis. Diawali dari Charles Peirce, yang penting ada praksisnya apa enggak, ada prakteknya apa enggak. Kalau enggak ada salah, kalau ada benar. Ditambahi oleh John Dewey, lu enggak cuma praktek, ada manfaat nyatanya enggak. Kalau ada manfaatnya berarti benar, kalau enggak ada berarti salah. Ditambahi lagi oleh William James, loh, ya benar gitu, tapi tidak selalu yang benar itu dia akan selalu benar, tergantung konteksnya. Benar menurutku mungkin tidak benar loh menurutmu. Benar menurut di sini mungkin tidak benar yang menurut di sana. Jadi kita lihat aja akibatnya. Jadi William James menyempurnakan teori pragmatisme itu, sehingga jadinya kalau tadi semacam teori general bahwa dimanapun yang penting bermanfaat maka benar, kalau di William James tidak. Kebenaran itu tidak ada dimanapun, dia selalu kontekstual, tergantung konteksnya apa dulu, ini dalam rangka apa dulu. Gitu. Karpet ini bisa benar, bisa salah, bisa netral, tergantung dipakai dalam rangka apa. Kalau ini dipakainya di diskotik, dipakai dugem, dipakai ya dia jadi secara pragmatis keliru mungkin menurut kita yang muslim. Tapi begitu dipakai ngaji kayak gini, oh bagus, ini bermanfaat. Tapi kok ya ngajinya filsafat, ya dikurangi setengah lah tadi bagusnya, gitu loh. Jadi tidak ada yang mutlak, tergantung konteksnya masing-masing. Jadi tergambarkan evolusinya. Kalau saya ngomong evolusi berarti ini ada pengaruhnya Darwin. Karena memang di antara idolanya William James itu Darwin, teori evolusi. Sebenarnya saya ngomong ini harusnya setelah ngomong Marxisme, cuma karena Marxisme agak rumit dan panjang, baru minggu depan tak omongkan. Karena di sini nanti ada nilai. Jadi di antara parameter kebenaran kalau menurut William James adalah dia harus punya cash value. Ada nilai uangnya. Nilai uangnya itu berarti ada nilai gunanya. Menguntungkan nggak bagi kita? Itu antara lain parameter pragmatisme. Ada cash value-nya nggak? Cash value itu maksudnya bukan kok terus ada honornya, ada bayaran uangnya, enggak. Tapi berharga nggak dia bagi kita? Itu di antara lain ukurannya pragmatisme kalau menurut William James. Nah, ini tak ambil sedikit. Sebenarnya ini bukan William James tapi Charles Peirce. Satu varian logika yang disebut abduksi. Sengaja saya sisipkan karena
Sejauh yang saya tahu banyak yang salah paham. Dianggapnya abduksi itu sekedar gabungan antara induksi dan deduksi adalah abduksi. Bukan. Awas keliru. Dan ini nanti abduksi ini nanti yang menginspirasi lahirnya epistemologi, ilmu-ilmu humaniora, termasuk hermeneutik. Jadi abduksi itu reasoning to the best explanation. Kalau induksi, deduksi kan kita ngertinya logika, terus ilmu pasti. Saya manusia, setiap manusia mati maka saya mati. Diawali dari saya partikular, setiap manusia mati universal, dari spesifik ke umum, kemudian berarti saya mati ya. Ini dari spesifik ke umum, ini berarti induksi. Kalau dibalik semua manusia mati, saya manusia maka saya mati, dari umum terus ke khusus. Maka ini logika kan. Deduksi yang terakhir itu. Ada induksi, ada deduksi. Tapi Charles Peirce, loh, realitas manusia tidak bisa dikayak gitu kan. Gitu. Banyak hal yang tidak bisa dipastikan kayak setiap manusia mati. Nggak bisa dipastikan. Dunia manusia kan nggak bisa mesti setiap punya pacar pasti seneng, tidak bisa. Setiap punya uang banyak pasti bahagia, tidak bisa juga. Setiap wajahmu cakep terus kamu mesti bisa dapat pacar cakep juga, tidak jaminan. Setiap nggak ada loh, setiapan permis mayor yang dunia manusia yang bisa universal, selalu in case. Maka untuk kasus manusia susah kita tarik kesimpulan induksi atau deduksi. Pokoknya kalau Islam garis keras itu mesti ngamuan. Enggak juga. Kadang-kadang kalian lebih ngamuan daripada mereka, cuma nggak sadar aja. Saya kan cuma ngimbangi, Pak. Yo podo wae paling enggak kan. Jadi cuma kamu nggak sadar. Loh itu yang disebut mikirnya harus pakai abduksi. Jadi penjelasannya adalah the best explanation. Mungkin enggak selalu sih orang keras itu ngamuan, tapi the best explanation. Nah, kemungkinan paling besar yang keras itu mesti ngamuan dibandingkan berbagai kemungkinan yang lain. Makanya disebut the best. The best itu kan yang terbaik dari berbagai alternatif jawaban. Tidak selalu lo punya pacar itu seneng, tapi the best explanation, orang yang bisa punya pacar itu seneng. Ya nanti ada parameternya sendiri. Cirinya the best explanation. Jadi cirinya abduksi adalah penjelasannya sifatnya probable. Mungkin. Tidak pasti. Ya memang tidak pasti sih. Cuma kan kita harus memutuskan bahwa punya pacar itu bisa senang, bisa enggak. Tapi kan kita harus memutuskan senang enggak. Karena untuk kebutuhan praktis kita harus memutuskan. Kamu harus memutuskan pingin punya pacar apa enggak, kan gitu. Kamu harus memutuskan pingin kuliah apa enggak, kan gitu. Ada yang bilang kuliah itu enak, jangan ada yang bilang enggak usah kuliah, kuliah itu bodohi, cari ilmu bisa di mana-mana. Akan banyak ini alternatif. Kita kan harus memutuskan. Kalau dibiarkan cair, Pak, nggak ada kebenaran mutlak itu, Pak. Semuanya iya, untuk kepentingan intelektual iya, tapi di kehidupan nyata kan nggak bisa kita cair kayak gitu. Maka kita butuh milih salah satu. Dan untuk milih salah satu kan kita harus milih the best explanation, penjelasan yang paling benar, paling baik di antara yang tidak baik, di antara yang tidak mungkin, yang paling pasti di antara yang tidak pasti. Itulah maka kita butuh abduksi. Tidak cuma induksi, deduksi. Kita punya Tuhan, kita punya moral. Itu kan barang-barang yang tidak pasti semua, sifatnya hipotesis. Kamu yakin percaya, tapi kan membuktikan kepercayaanmu itu kan tidak bisa 100%. Pokoknya saya yakin aja, Pak. Buktinya tidak tahu, Pak, saya yakin saya harus bermoral. Kenapa? Tidak tahu. Saya percaya Tuhan itu ada. Kenapa? Ya pokoknya ada lah, Pak. Wong saya percaya kok. Nah ini kadang-kadang kita butuh the best explanation. Dari banyak penjelasan ada kelemahannya semua. Cuma kita harus milih salah satu. Kamu mau percaya Tuhan apa enggak, kan gitu. Kalau dibiarkan ngawang-ngawang kan kita nggak bisa ngapa-ngapain.
minum teh ini enak nggak? Itu kan jawabannya semacam-macam kan. Enggak pak, jangan terlalu banyak minum teh tak, karena menyerap zat besi pak. Yang satu enak pak, seger pak, tapi kalau dingin nggak usah pak, kalau panas ya didinginkan. Kalau macam-macam teori, tapi kan kamu harus memutuskan enak nggak. The best explanation-nya apa kira-kira? Ya di antara semua alternatif enak pak, silahkan diminum. Panas tapi tidak jadi. Ternyata best explanation-nya keliru. Karena best explanation bisa keliru. Oke, itu tak kasih contoh gitu. Setiap yang pakai serban adalah muslim. Tidak mesti kan. Ada kan orang yang serbanan tapi nggak Islam. Orang-orang mungkin daerah-daerah daerah Tibet itu kan pakai serban. Kalau di Arab itu yang nggak cuma perempuan kan, cowok juga kan pakai kayak jilbab itu kan diputer kayak ini. Cowok aja jilbaban. Jadi kewajiban jilbab kalau dipakai juga oleh laki-laki. Cuma ya tetanggaku pakai serban, kesimpulannya tetanggaku muslim. Ini sebenarnya model abduksi. Kenapa? Karena premis mayornya itu sesuatu yang tidak pasti sebenarnya, tidak tegas. Cuma the best explanation-nya, kalau tetanggamu pakai serban, dia muslim. Kenapa? Adanya di lingkungan umat Islam. Dia rumahnya dekat masjid, tetanggamu sendiri, kamu Islam, tiap hari kamu lihat dia ke masjid dan dia pakai serban, berarti dia muslim. The best explain. Padahal mungkin waktu pakai serban itu bukan identitas keislamannya. Ya pakai serban mungkin karena sakit kepala atau karena apa. Tapi kan the best explanation pakai serban itu adalah muslim. Kotak-kotak Jokowi misalnya, itu kan udah mesti lah ya pakai kotak-kotak itu Jokowi. Cuma waktu kampanye kemarin, the best explanation kalau lihat orang pakai baju kotak-kotak merah putih itu pasti Jokowi. Ya memang tidak mesti, cuma di era itu best explanation-nya dia pendukung Jokowi. Kamu pakai Garuda terus warnanya merah darah, wah ini mesti koalisi merah putih. Mungkin padahal enggak ya, kamu nemu aja di jalan kamu pakai. Tapi kalau ada orang pakai itu meskipun cuma nemu, berarti paling tidak kan kamu punya hati sama yang Garuda merah itu. Jadi itu namanya best explanation. Lah tapi terus parameternya best explanation apa pak? Kemungkinan terbaik dilihat dari apa? Setidaknya ada 4 kalau di Charles Bass. Best explanation itu bisa dilihat dari predictability, koherensi, simplicity, dan fruitfulness. Jadi penjelasan yang terbaik itu ciri pertama biasanya predictability. Predictability itu besok kalau ada fenomena yang sama, artinya juga pasti itu juga. Sekarang ketemu orang pakai serban Islam, besok kalau pakai serban biasanya Islam juga. Yang akan datang Islam juga. Ketemu orang hidungnya merah, flu dia. Kenapa? Besok kalau ketemu orang itu lagi kemungkinan dia juga flu juga. Besok, nah itu namanya predictability. Bisa diprediksi. Kalau mendung kayak gini mungkin hujan ya, tak bawa jas hujannya jalan. Itu kan predictability. Tidak mesti hujan sih, tapi best explanation-nya kalau mendung sudah hitam itu memang mau hujan. Itu namanya predictability. Jadi kemungkinan prediksinya bisa diprediksi ke depannya juga akan selalu sama seperti itu. Kalau kamu punya teman akhir-akhir bulan kok selalu main ke kamar dan ujung-ujungnya pinjam duit, nah itu bisa kamu simpulkan begitu temanku mesti harus pinjam duit ini. Nah itu apa? Predictability. Dulu gitu, sekarang gitu, besok juga akan gitu lagi, mesti kelakuan itu. Atau temanmu yang suka pakai baju yang nyendal di kamar, baju ini temanku datang ya harus diselamatkan, ini baju-baju di cendelan, kalau nggak dipakai ini. Itu kan kamu best explanation. Nggak mesti gitu kok temanmu, tapi biasanya ngono. Nah itu predictability. Jadi melihat besok gitu, biasanya gitu. Yang kedua koherensi.
Kalau koherensi itu nggak kayak predictability, tapi keterkaitan logisnya, konsistensi logisnya. Jadi misalnya Powis, kamu garuk-garuk kepala. Nah, garuk-garuk kepala, karena ini di kelas filsafat, ya kesimpulanku mesti kamu nggak paham yang saya omong, kenapa terus garuk-garuk. Nah, ini kan koherensi namanya. Cuma garuk-garuk kepala, kalau kamu di kos-kosan nggak ada apa-apa garuk-garuk kepala, nggak ada garuk kepala. Secara koherensi bisa tak simpulkan ini mesti ketumbemu sudah penuh itu, sudah rontok di mana-mana itu. Itu koherensi namanya. Ketika kamu simpulkan, meskipun kamu nggak ngelihat ketumbenya kayak gimana, kamu simpulkan dari bolak-balik garuk-garuk itu mesti ketumbean. Nah, itu koherensi namanya. Oke. Sebenarnya ada obat paling baik untuk ketombe, gundul aja daripada kamu susah-susah. Jadi koherensi. Yang ketiga simplicity. Simplicity itu biasanya yang paling mudah disimpulkan. Kalau bahasanya Ghazali, at-tabadur ilal fahm, yang paling masuk akal, paling cepat. Jadi simplicity. Kalau ada pikiran-pikiran bulat dan panjang, biasanya yang paling benar carilah yang paling simple. Itu di filsafat ada teori namanya Occam. Occam Razor. Occam Razor itu teori gunting dari filosof namanya Occam. Jadi kalau ada banyak teori ngomong hal yang sama, di antara teori yang banyak ngomong hal yang sama ini, pilihlah yang paling tidak bulat. Itulah yang paling benar. Ngomong tentang manusia macam-macam, cari yang paling nggak bulat, itulah yang paling benar. Itu namanya Occam Razor. Cuma simplicity di sini itu yang paling simple, bukan yang kesimpulan bulat-bulat tadi. Pokoknya kalau pakai sarung mesti Islam Indonesia, santri wih mesti. Nah, ini kan penjelasannya simple, karena sejak dulu ya Islam Indonesia kayak gitu. Tapi bisa juga ada penjelasan yang panjang. Yang pakai sarung itu mesti kelompoknya bulat-bulat panjang. Ini mungkin pengaruh Hindu, yang Hindu ini habis bulat. Ambil yang simple, yang sederhana. Yang keempat, fruitfulness. Ini parameter terakhir. Fruitfulness itu gunanya untuk apa? Tujuannya apa ngomongnya? Jadi dalam konteks apa itu diomongkan? Itu fruitfulness. Kalau konteksnya urusan ke masjid, ya serban itu tanda-tanda keislaman. Kalau konteksnya apa, ajaran Islam, ya cadar itu diantara ajaran Islam tertentu. Tapi kalau konteksnya bencana alam, cadar atau masker itu ya untuk nutupi biar nggak ada debu. Itu fruitfulness. Jadi kalau ada orang pakai cadar, orang itu pakai cadar karena di luar banyak debu. Nah itu kenapa sekarang Gunung Kelut sedang meletus. Itu fruitfulness. Menyimpulkan dari konteksnya, karena ya situasinya memang kayak gitu. Tapi mungkin ada yang di mall, di hotel udaranya bersih kok masih ditutup. Nah itu mungkin dia ikut ajaran tertentu, atau jangan-jangan dia pilek biar nggak nulari orang, atau jangan. Itu fruitfulness, dilihat dari hasilnya. Nah, predictability, koherensi, simplicity, fruitfulness. Selalu begitu, predictable, masuk akal, penjelasan sederhananya gimana, dan tujuannya apa. Dari situ kita bisa berpikir secara abduksi. Jadi nggak cuma induksi, deduksi. Sebenarnya skripsi atau metode penelitian untuk humaniora itu susah. Kita pakai induksi atau deduksi. Kenapa? Karena premis-premisnya, hipotesis-hipotesisnya itu selalu tidak pasti. Sosiologi misalnya punya hipotesis bahwa orang kota itu cenderung individualis dan orang desa cenderung sosial, kerjasama. Itu kan hipotesis besar sosiologi. Tapi sekarang yo wis podo wae, ndak kota ndak desa, kan gitu.
Hancur sudah kan hipotesis itu. Kalian pakai ini boleh, cuma itu kan bukan induksi atau deduksi, tapi dia abduksi, based explanation saja. Tidak mesti kayak gitu. Itulah. Dan itu yang harus hati-hati. Sebenarnya kalau mau serius yo bikin skripsi besok, penyimpulan di skripsi ini pakai metode abduksi. Semoga dosennya paham. Nek dosennya orang paham malah susah kamu, dibantai malah. Apa itu abduksi, dan kamu gemeteran ra iso jawab. Oke, kan biasanya itu kan ujian itu kan yang problem besar itu kan biasanya mental. Saya kapan itu nguji belum ditanya mahasiswi sudah nangis duluan. Apa tuh ini? Atau jangan-jangan dia pokoknya prinsipnya gitu, daripada ditanya macam-macam tak nangis wae. Iya, aman itulah. Ada yang ujian itu tidak bisa ngomong belas. Sudah saya tulis Pak di situ Pak. Waitanya sudah saya tulis, bolak-balik sudah saya tulis. Jadi nggak ngerti aku nulis apa. Lah sudah tak baca kok nggak ada. Bapak aja yang nggak paham. Waduh. Iya. Aku yang diseneni. Ada yang marah-marah juga. Bapak nggak tahu, saya yang neliti Pak. Wah, dosennya diseneni. Oke, ya macam-macam ujian skripsi itu kan. Psikologi sebenarnya yang banyak bermain. Karena kalau materi ya sebenarnya memang kalian lebih tahu dari dosen nih. Karena kalian yang neliti, dosennya kan tinggal baca. Cuma kamu kalah secara psikologis. Apalagi dosennya kan kadang uji itu kan. Dosen itu selalu nguji pertanyaan yang tidak kalian siapkan. Biasanya ngono, jarang dosen itu nguji tak siap kira-kira mesti dosen tak kok iki. Biasanya yang ditanyakan mesti yang lain. Dan itu memang triknya, teorinya dosen itu kan. Dia ngerti kamu mesti dari tulisanmu mesti ngerti kamu siapnya jawab apa, dan dia mesti nyari pertanyaan yang kamu tidak siap jawab. Makanya skripsi itu jangan terlalu sempurna. Loh iya, itu ciri kita kan dan nih. Jadi kasih salah dikit-dikit yang kalian kalau ditanya bisa jawab. Nah, kalau sudah benar semua itu bencana bagimu, karena dosennya akan nyari pertanyaan yang lebih susah daripada yang kalian tulis. Sengaja bikin dikit-dikit ngajari sing elek iki. Jadi kasih space dikit-dikit aja, ada salah-salah tulis, salah-salah argumen. Nah, nanti kalau begitu kamu ditanya, lu ini kok kayak gini, wah, iya Pak, mohon maaf. Tapi kamu siapkan jawabannya. Dan kamu bisa jawab lancar. Wah, itu seneng dosen ini. Ah, itu, ya ini trik namanya. Itu kan kayak orang tinju sengaja dibuka, ayo pukulin. Padahal kamu sudah melatih yang dipukul, mau pukul kayak gimana nggak sakit. Wong aku siap kan gitu. Jadi bikin gitu. Jangan terlalu lugu. Kalau bikin skripsi harus ada triknya. Trik-trik. Nah ini yang disebut pragmatisme. Ya, ada caranya sendiri pragmatisme. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke William James. Jadi William James selain menamakan filsafatnya pragmatisme, dia juga menamakan filsafatnya empirisme radikal. Empirisme sih, karena bagi dia yang bisa dipercaya sebagai ilmiah itu hanya yang empiris. Kenapa disebut empirisme radikal? Karena orang harus mengalami sendiri yang empiris itu. Kenapa harus begitu? Karena pengalamanku dengan pengalamanmu mungkin beda, meskipun merespon objek empiris yang sama. Secara empiris, teh ini mungkin sekarang suhunya tinggal 50 derajat. 50 derajat fakta ini bagiku dengan bagimu mungkin beda. Kamu yang suka es teh, mungkin 50 derajat itu sudah terlalu panas Pak. Seger es teh sumuk-sumuk kayak gini Pak. Tapi bagi yang tidak suka es, 50 derajat biasa-biasa aja. Nah itu empirisme radikal. Jadi tidak sekedar percaya pada yang empiris, tapi percaya pada yang empiris yang dialami sendiri. Kenapa harus dialami sendiri? Karena pengalamannya orang lain tidak selalu sama dengan pengalaman kita. Jadi dia tidak akan terima kalau pengalamannya orang lain.
Penjelasan orang lain tidak mesti kayak kita. Kamu makanlah di warung SS yang sana itu pedesnya luar biasa. Tapi begitu kamu ke sana, biasa aja, nggak pedes. Kenapa? Ya seleramu beda. Maka jangan selalu percaya dengan orang lain. Jangan percaya kalau ada orang bilang misalnya kuliah itu kalau ingin sukses, lulusnya cepet, kamu punya pacar sak kelas. Misalnya. Karena dengan punya pacar sak kelas kan akhirnya kamu rajin masuk. Bukan karena kuliahnya, cuma ben ketemu pacarmu. Loh, itu kan kamu. Kalau aku mungkin beda. Dengan punya pacar sak kelas malah sumpek. Ya kan, malah tidak konsentrasi. Neng kelas kawenannya lirik-lirikan, gak pernah ngelirik dosennya ngelirik. Iya, temennya yang duduk di sana misalnya, tidak seru. Nah itu empirisme radikal. Kamu bilang dukung, kalau aku kok malah ganggu ya. Gitu. Maka tidak sekedar orang harus empiris. Kayak orang modern kan yang dipercaya cuma empiris. Tapi harus radikal, harus ngalami sendiri. Karena banyak orang bilang kawin itu enaknya cuma 10%. Enaknya 80%. Nah kamu tinggal jawab, ini empirisme apa empirisme radikal? Kalau empirisme radikal, aku tidak percaya sebelum mengalami sendiri. Nah, kan gitu jawabannya. Tidak mesti. Mungkin menurut kamu, alah gitu aja 80%. Biasa aja tuh Pak. Wah, misalnya. Ada kan yang kayak gitu. Jadi, tidak sekedar empiris pragmatisme itu, dia harus empirisme radikal. Hayatilah, alamilah, dan manfaatkanlah sesuai perspektif dan kepentinganmu. Ngaji filsafat ini membosankan apa menyenangkan? Alami sendiri. Itu empirisme radikal. Datang dulu, kalau nggak suka ya besok nggak usah datang lagi. Adalah ternyata cuma dapat teh. Kalau cuma teh segelas kecil aku bisa bikin sendiri di kamar. Nggak usah datang lagi besok misalnya. Loh itu kan pengalamanmu sendiri. Bukan karena dikasih tahu orang. Jadi William James menyebut dirinya sendiri termasuk empirisme yang radikal. Oke, sekarang kita lihat asumsi-asumsinya. Kenapa sih kok orang kemudian cara berpikirnya jadi pragmatis? Struktur asumtif apa yang melahirkan pragmatisme? Oke, pragmatisme lahir yang pertama dari perilaku yang agresif. Agresif itu berarti aktif, mencukupi dirinya sendiri, tidak pasrah, anti metafisika, anti yang abstrak-abstrak. Ini sebenarnya cirinya filsafat modern. Eksis sebagai dirinya sendiri. Maka semua ilmu nanti diolah untuk kepentingannya sendiri. Itu agresif. Cirinya cara berpikir barat, termasuk Amerika. Orang berpikir itu kan ada dua gaya. Ada yang gayanya agresif, ada yang gayanya reseptif. Sebenarnya orang timur itu lebih cocok untuk bergaya reseptif. Reseptif itu menyiapkan diri untuk menerima pengetahuan. Kalau agresif itu mengusahakan keluar dari diri untuk mengejar pengetahuan. Itu ada bedanya. Makanya timur cenderung agak mistik, sementara barat lebih rasional. Karena mengejar keluar itu agresif. Dan alatnya ya pakai akal, pakai indera. Tapi kalau melihat ke dalam, itu lebih intuitif. Reseptif itu kan intuitif. Karena pengetahuan dari luar, kamu diem, biarkan pengetahuan itu masuk. Maka cara belajar versi barat, versi timur kan beda. Kalau di barat, siswa disuruh cara belajar siswa aktif. Siswanya bisa aktif beneran. Kalau di Indonesia kebalikannya. Kamu disuruh aktif bikin makalah ya, baru makalahnya besok pagi, malam ini baru inget, loh iya bikin makalah ya. Nah mungkin gitu. Saya tertarik, mungkin perlu diteliti. Mungkin memang cara belajar untuk daerah timur termasuk Indonesia itu tidak agresif, tidak siswa aktif, tapi siswa reseptif. Di siswanya diatur agar secara mental siap menerima informasi pengetahuan apa saja. Jadi yang disiapkan mental reseptifnya. Jadi tinggal, kalau sudah siap tinggal diisi, diceramahi, disuruh baca buku baru masuk. Tapi kalau disuruh aktif kayak di barat mungkin enggak.
Nggak bisa. Itu hipotesisku. Jadi mungkin kamu kapan-kapan kalau ada seminar pendidikan, coba ditanyain profesor-profesornya. Karena memang DNA kita yang diwarisi dari nenek moyang itu modelnya model reseptif semua. Yang belajar kejawen, yang belajar tasawuf, yang belajar filsafat timur pasti akan ngerti bahwa modus keilmuan kita itu modus reseptif, tidak agresif. Makanya kita kalah terus kalau sama Barat, karena Barat mewarisi agresivitas. Kita ingin nyanyi Barat, terus kita gayanya kayak Barat, tetap kalah. Nggak akan bisa ngejar mereka. Mereka sudah mendarah daging. Apa-apa itu kan banyak ditentukan juga oleh struktur darah daging, struktur DNA. Kenapa orang Arab itu nggak bosen-bosen perang? Ya memang komposisi DNA-nya memang ya mewarisi perang. Kalau nggak ada perang mungkin gatel tangannya. Harus perang. Itu kan kayak tiba-tiba zaman dulu Saddam Hussein tiba-tiba nyerang Irak, tiba-tiba perang Irak-Iran selesai kan, alah kok sepi yo, daripada nganggur nyerang Kuwait. Terus kan gitu dulu. Karena memang struktur DNA-nya perang. Nggak enak kalau nggak perang, itu gatel. Kalau nggak percaya, kalian baca sejarah dunia itu, dunia Timur Tengah itu. Carilah 1 tahun yang nggak ada perang. Nggak akan ketemu kalian. Mesti ono perang terus. Itu urusan warisan DNA juga. Kalau nggak ada perang ya tiba-tiba gegeran karepe dhewe. Mesir itu kan ini daerah Timur Tengah. Mesir itu kan nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Sudah lamanya kita nggak perang terus gegeran sak kancane dhewe. Jadi Mesir rusuh sekarang. Suriah juga begitu. Jadi ada harus, kalau ingin membersihkan itu yo dibangun karakter building sejak awal untuk anak-anak kecil itu, dijauhkan dari perang. Tapi selama tidak ada upaya itu ya masih berat. Nah kayak kita juga, kalau saingan sama Barat harus kenal dirimu sendiri. Barat jelas agresif, mengembangkan epistemologi yang agresif, mereka jaya. Gak kayak kita. Terus dari agresif ini melahirkan pragmatisme. Yang kedua, emotif. Kenapa sih orang berpikir pragmatis? Mengejar kepuasan. Mikir itu kan jelimet, ruwet, prosesnya panjang. Kalau hasilnya, akibatnya sesuai dengan yang diinginkan, kan puas. Tidak ada orang kan yang proses saja. Nggak ada orang kan yang cara berpikirnya saya nggak mikir nanti jadi apa-apa. Nggak, mesti dia punya target. Dan kalau target itu terpenuhi, dia akan puas. Maka orang berpikir pragmatisme dengan asumsi emotif. Sebenarnya dia ngejar kepuasan. Dan kepuasan dalam pengetahuan, kalau ilmunya terbukti secara nyata bisa dipraktekkan dan bisa membawa manfaat, maka asumsi kedua, asumsi emotif. Kalau begitu berarti tidak ada yang ikhlas ya Pak di pragmatisme. Ya tidak apa-apa. Wong kita juga diam-diam apa ya pernah ikhlas. Ya kan? Saya beribadah ini biar masuk surga Pak, biar ya kan? Biar selalu ada pamrihnya. Barang siapa sholat jamaah maka dia pahalanya 27 derajat. Nah itu Pak, derajat itu yang saya cari. Entah itu derajat Fahrenheit atau Celsius. Oke, emotif, cari kepuasan. Yang ketiga, kebebasan. Proses yang tidak menghiraukan hasil itu biasanya dari orang yang tidak bebas. Ngapain kamu belajar itu buat apa sih? Disuruh dosennya Pak. Nah itu biasanya kamu tambah target sudah kalau sudah kayak gitu. Kamu nggak tahu kenapa. Kok kamu ngapalin? Zaman dulu saya pernah hafal Alfiyah 500 bait. Tapi nggak tahu buat apa hafal Alfiyah itu. Kenapa? Karena memang disuruh ustadznya. Berawal dari nggak bebas. Ada teman saya yang hafal dari depan ke belakang, terus baitnya dibalik dari bait terakhir sampai bait pertama itu bisa. Tapi terus ya tinggopo. Nggak tahu juga dia buat apa. Kenapa? Karena itu berawal dari tidak bebas.
Orang yang tidak peduli hasil itu biasanya karena dia tidak bebas. Anak kecil itu disebut tidak bebas, kenapa? Karena apapun yang dia lakukan dia tidak ngerti. Kebaikan untuk dirinya apa, kemudaratan untuk dirinya apa, pokoknya manut aja di perintah orang. Yang kayak gini nggak bisa pragmatis. Untuk bisa pragmatis, asumsinya harus bebas. Makanya ngaji ini bisa pragmatis. Tapi kuliah susah pragmatis karena kalian mungkin diatur. Harus gini, harus gitu, kurikulumnya ini. Nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai sandal, nggak boleh pakai... kan gitu, ada banyak aturan sehingga kalian nggak bebas. Ketika nggak bebas, biasanya susah untuk mengejar hasil sesuai keinginan kalian. Kalau tidak ada kebebasan, maka emotif nggak akan ada, agresif apalagi. Selain itu humanis. Dengan kita mengejar hasil, maka asumsinya dibalik, humanisme radikal. Jadi bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi manusia yang jadi aktor. Manusia yang bikin lingkungan sesuai dengan dirinya. Kita akan ngejar hasil, ngejar sesuai keinginan kita. Berarti alam semesta kita modifikasi biar pas dengan keinginan kita. Dalam bentuk radikal itu jadinya yang kuat yang akan menang. Tapi itu logika yang berkembang, khususnya di Amerika, melahirkan pragmatisme. Jadi diasumsikan di awal lewat humanisme radikal. Jadi bukan lingkungan, bukan manusia yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, tapi lingkungan yang menyesuaikan diri dengan manusia. Berhubung kita ingin belajar filsafat, tidak peduli lah, di masjid juga tidak apa-apa. Tapi jarang loh ada masjid. Tidak apa-apa, dibikin aja bisa. Apa susahnya sih? Nah itu berarti kita aktornya. Ini humanisme agak radikal. Tidak apa-apa. Dan yang ke 1, 2, 3, 4 yang kelima kreatif. Pragmatisme berarti manusia itu makers. Tak tulis maker aja, nggak ada trouble-nya. Ya kan, biasanya ya kadang-kadang kalau dampaknya negatif, manusia itu troublemaker. Jadi dia yang menciptakan realitas. Itu yang kalau dalam bahasanya Iqbal kan, saingannya Tuhan itu hanya manusia. Kalau di puisinya Iqbal kan gitu, Allah menciptakan cahaya dan manusia menciptakan lampu. Allah menciptakan bumi, manusia menciptakan rumah. Nah, pokoknya yang bisa nyaingi Tuhan cuma manusia. Memang konstruksinya dibikin seperti itu. Kita dikasih akal, dikasih untuk bisa kreatif. Ya, makers. Kecuali orang-orang yang tidak mau kreatif. Kalau tidak mau kreatif itu bukan makers, tapi malas. Jadi orang-orang malas. Saya selalu bilang, orang pinter, orang bodoh itu tidak ada. Yang ada orang malas. Jadi, jangan merasa ibuku kok rendah ya berarti aku bodoh. Enggak, karena kamu malas saja, usahanya kurang. Sementara temanmu yang IP-nya tinggi, usahanya lebih kuat. Yang terakhir instrumentalis. Pragmatisme menjadikan semua yang di luar dirinya adalah alat untuk kepentingannya. Instrumentalisme ini nanti dari filosof ketiga dari pragmatisme, yaitu John Dewey. Jadi instrumentalisme, segalanya hanya jadi instrumen untuk tujuan-tujuannya manusia. Itu instrumentalis. Makanya pragmatisme sering juga disebut filsafat instrumentalisme.